Ini Gamora bisa-bisanya dibikin terbang dong. Helikopter, helikopter. Halo guys, kembali ke Desyara dengan video pertama hari ini, episode 21 dari Ultraman Omega. Episode santai tapi ditutup dengan ending yang bikin penasaran, karena di sini Soroto lain sempat muncul ya. Jadi episode 21 ini udah pasti masuk cerita utama sih. 星を見つめる人。もっと大きなことの前触れじゃなきゃいいですけど。 Yang mana Soroto dan kawan-kawan kedatangan seorang pengurus organisasi khusus bernama Makoto Rayonji dan akan mengurus Gamora. Bahkan kemarin pas episodenya udah tayang, Mbak Subur ada ngetis info baru juga. Ini kaiju apaan? Zadim kah? Apa jangan-jangan movie Omega? Ketika ditis, rupanya episode Gamora Power dong. Sayangnya untuk movie Omega belum ada kabar. Malam kemarin pagi baru di-announce New Generation Star Season 4 sama Gamedon Armor ya guys. Yo,俺はSoroto. Jadi ini dia breakdown episode 21 dari Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal sih dibuka dengan Soroto dan kawan-kawan yang lagi senam. Mumpung Sensei lagi di luar negeri ngurus sesuatu, sementara Kaito Kutai dipegang sama Ayune ya guys. Jadi nih senam sebenarnya disuruh Ayune doang. Pas denger musik senamnya gue kira nih senam iya-iyalah loh. Yang mana mereka sempat menugaskan seorang dari organisasi khusus untuk mengawasi Kaito Kutai tim Uta bernama Makoto Rayonji. Tiba-tiba orangnya udah sampai dong. Langsung ke opening, dan judul untuk episode 21 adalah Rayonji Murka. Sambil nunggu Sensei balik, mau gak mau Kaito Kutai sementara harus diawasi sama Inspektur Rayonji sih. Yang pastinya kenal Sayuki Sensei juga, bahkan sampai dibilang rival abadi loh. Jadi di sini Soroto dan kawan-kawan harus ngikutin apa yang disuruh. Kayak belajar dari bukunya yang nggak gratis. Jadi itu ternyata harus bayar pakai gaji bulan depan ya. Gimana mau nolak? Intinya kata Ayu ini kita jangan sampai malu-maluin nama Sayuki Sensei lah. Kemudian ada kejadian kaiju yang memunculkan kepalanya dari bawah tanah, sehingga Kaito Kutai pun segera ditugaskan menuju ke TKP. Ini Inspektur Rayonji sebagai orang yang katanya udah ahli, kadang dia ngomongnya emang agak ngaruh ridul ya guys. Ngerasa udah paling bener aja. Asal ngasih nama buat kaijunya, terus bilang tuh kaiju cuma tidur doang. Bahkan Ayune sempat debat juga, cuma tetap gak bakal didengerin sih. Yang ada Soroto dan kawan-kawan malah disuruh ngumpulin sampel tanah. Tapi di sini mereka tetap berusaha buat cari tahu ya. Bisa jadi tuh kaiju nguburin diri karena denger suara denging kali. Justru bagus dong biar dia gak keluar. Sama Inspektur Rayonji mah bodo amat. Karena alat sensor timnya keganggu aja tuh tempat pembangkit listrik bisa sampai disuruh tutup loh. Pastinya kaiju bakalan keluar lah. Yang mana Soroto pun mengingat kaiju tersebut bernama Gamora. Dan kaiju ini langsung menuju ke tempat pembangkit listrik untuk makan. Untungnya sebelum Gamora kabur ke bawah tanah, Ayu ini udah sempat tembakin pelacak sih. Jadi dari kejadian tadi, Soroto dan kawan-kawan bakalan dimarahin sama Inspektur Rayonji ya. Dibilang bikin ribut, gak punya pengalaman, gak ngikutin arahan. Coba karena tadi Ayu ini udah taruh pelacak ke Gamora nih, Rayonji kayak ya keburu malu lah. Karena dia ngiranya tim Uta gak becus. Walaupun habis itu pun mereka tetap dianggap sepele juga. Bukannya ikut bantu, malah disuruh belajar dari bukunya lagi dong. Setelah itu, Inspektur Rayonji bersama timnya memprediksi kalau Gamora akan muncul di tempat pembangkit listrik lain. Udah tahu targetnya hilang, masih aja. Di sisi lain, Soroto dan kawan-kawan justru punya prasangka lain ya guys. Jangan-jangan Gamora bukan makan listrik tapi energi khusus kali. Yang mana, kaiju ini bertujuan memakan sisa meteoroid zat khusus bernama Kain Ichimani. Malahan itu tempatnya beda lagi. Pengen kasih tahu Inspektur Rayonji pun ya sama aja. Jadinya pas Gamora muncul di tempat lain dia malu sendiri. Uso desho. Namun dengan Ayune berusaha memancing Gamora menggunakan sebuah musik, Soroto bersama Kosei pun berubah menjadi Omega sekaligus mensummon Valgenes. Ya secara battle cukup kerepotan karena part kepalanya Gamora ini emang agak keras ya. Udah gitu Gamora bisa surprise attack loh. Namun dengan cepat, Omega berubah menjadi Valgenes Armor dan mengalahkan Gamora menggunakan jurus Valgenes Halberd Quadrants. Habis kejadian ini, Soroto dan kawan-kawan ngebalikin buku dari Inspektur Rayonji. Gimana dia gak malu banget. Yang kemarin jalan cerita ke Sensei ya. Habis itu dia pergi.
Tapi tiba-tiba, Soroto dikejutkan dengan kemunculan dirinya yang lain, dan episode 21 pun selesai. Ya, buat episode sebelum masuk cerita utama ini udah lebih dari cukup lah. Apalagi pas endingnya dibikin cliffhanger begini, gue demen sih. Untuk orang yang penasaran lanjutannya gimana, justru bagus. Dari segi pembawaan ceritanya masih enjoyable. Tapi kalau mau lebih puas, mungkin karakter Inspektur Ryonji ini bisa dikasih pelajaran ya guys. Entah kenapa dia dibikin malu doang itu kayak gak cukup. Dan untuk fighting scene, terutama Gabora, waduh. Ini Sujimoto Kantoku ada-ada aja ya. Gabora kok bisa terbang? Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, Makoto Ryonji menjadi special guest di episode 21 ini. Dan dia karakternya emang yang agak annoying, tapi ketika udah malu udah salah kayak lucu aja sih. Mentang-mentang jabatannya tinggi juga ya. Yang mana dia akan mengawasi Kaito Kutai tim Uta untuk sementara sambil menunggu Sensei kembali. Dari sisi annoyingnya tadi udah jelas banget ya guys. Kayak ngerasa paling hebat, gak mau dengar pendapat orang, ngasih buku buat belajar tapi kok disuruh bayar. Walaupun bukunya kadang bagus. Ya ini tergantung teman-teman ngeliat karakternya gimana lah. Dan bagi yang nonton King Oger harusnya familiar. Karena Inspektur Ryonji ini diperankan sama Zubun Fukuzawa ya. Yang jadi Bushimaru dong. Yang dua, kemunculan Gabora. Akhirnya setelah 59 tahun comeback lagi sebagai kaiju mingguan. Bahkan tadi hampir dikira Neronga juga loh. Gabora mah gak makan listrik. Yang mana kaiju ini muncul dan bertujuan memakan energi khusus dan berhasil dikalahkan oleh Omega dengan Valgenes Armor. Apalagi dia pas bor kepalanya dipotong, wah itu jadi mirip Neronga banget sih. Dan secara kostum ini bagus-bagus aja. Justru yang pengen dibahas itu lebih ke jurus barunya. Anjir, Gabora bisa terbang kayak helikopter, cowok. Gimana ceritanya? Padahal selama ini kita kira tuh part kepalanya buat gali tanah aja ya. Untuk kemunculan kedepannya kita nantikan dah. Masa habis dibikin kostum baru cuma muncul sekali doang? Yang tiga, Rice Pose. Wah ini scene singkat tapi gak expect ya guys. Jadi pas tadi Soroto sama Kosei berubah nge-summon Valgenes itu Rice Pose-nya dibikin barengan dong. Mungkin biar ada kesan muncul barengan kali. Soalnya kemarin pas episode 16 yang Trigaron gak gini. Oh ini kedepannya kalau bisa munculin semua Meteo Kaiju ada Rice Pose-nya epic sih. Cuman ini emang tergantung sama Kosei juga ya. Tubuh lu sanggup gak? Yang keempat, jurus baru Omega. Ya sama seperti episode kemarin ini lebih ke variasi jurus dan udah terbilang cukup. Karena Valgenes Hellbird Quadrants ini gak cuma sekedar buat Kosen doang ya guys. Yang mana Omega bisa menggunakan jurus tersebut dalam bentuk slash. Jadi kalau nanti ke depannya bakal tunjukin jurus slash pakai elemen lain gak heran. Mungkin air, angin, tanah. Yang kelima, Obari Shot. Mumpung episode 21 masih di direct Takanori Sujimoto nih, Kantoku kadang pengen nampilin Obari Shot lah. Meskipun gak seheboh kemarin yang nyindir OPM nih, masih tergolong bagus. Bedanya pakai Valgenes Halberd dan kurang lebih mirip kayak Z-Lens Arrow ya. Kalau nanti di Ultraman tahun depan ada Sujimoto Kantoku, waduh, Obari Shot wajib sih. Yang keenam, Sorato Line. Sempat muncul di ending dan lumayan bikin kaget, karena gue kira dia munculnya baru di episode 22 atau enggak 23 loh. Yang mana sempat mengatakan sesuatu kepada Sorato kemudian menghilang. Apalagi dia pas ngomong itu auranya beda banget ya. Terus ada nyinggung ke Sorato soal tujuan hidup. Ya dia jatuhnya kayak alter ego gitu. Entah kenapa seolah-olah Sorato yang ini dia karakternya bertentangan sama Sorato yang sekarang ya guys. Mungkin jahat, haus kekuatan. Buat penjelasan lebih jelas Sabtu ini kita lihat lah. Karena dari leak case-nya bakal ada Adele the Genis juga. Guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode 21 dari Ultraman Omega. Makin gak sabar sama next episode weh. Apalagi kemarin pagi ada Gamedon Armor ya. Kok bisa debut di New Generation Star? Terus movie Omega gimana? Karena jujur buat movie ini timing announcement-nya udah pas banget loh. Makanya kalau teman-teman ngerasa Omega gak bakalan dapat movie kayak Max, gak salah sih. Sisi bagusnya berarti Mbak Subur beneran pengen all in ke Ultraman tahun depan ya guys. Semoga nanti ending penutupan seriesnya memuaskan lah. Tandanya 4 episode terakhir ini plotnya bakalan padet terus harus bisa nyelesain semua ya. Kayak Zovara, Zomera, harusnya udah gak ada secret post sih.
Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi tambahan, ataupun yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Gabedon Armor Ultraman Omega berikutnya. Bye-bye!